Baik, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik, jemaah virtual subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan. Dan itu semua merupakan karunia yang harus kita syukuri dan kita harus bersyukur atas itu semua. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semua hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang apa namanya perang Badar. Luar biasa sekali ya. Namun sebelum itu mari kita awali sejenak dengan murojaah salah satu surat di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan diawali kegiatan kita dengan murojaah salah satu surat di dalam Al-Quran, salah satunya surat Al-Insyirah, bisa menambah keberkahan, bisa diberikan kemudahan dan kelancaran pada kegiatan hari ini. Baik jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perang Badar. Ini menarik sekali gitu ya. Kenapa? Karena perang Badar ini merupakan perang yang pertama kali dilakukan oleh umat muslim. Kemudian perang Badar pula yang langsung dikomandoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah yang tidak seimbang. Yang mana pada saat itu umat muslim hanya berjumlah kisaran 313 sampai 317 orang saja. Dan dari kaum kafir Quraisy itu mencapai 1.000 orang. Dan justru malah apa namanya motivasi awal dari perang ini sebetulnya bukan untuk berperang, namun tujuannya itu mencegat kafilah dagang Quraisy yang mana pada saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun kafilah tersebut berhasil lolos dan pada akhirnya apa namanya Quraisy ini kembali lagi dan akhirnya terjadilah perang terbuka. Luar biasa sekali bagaimana menariknya dari kisah ini dan apa saja hikmahnya dan siapa saja nanti yang akan berperan di perang Badar ini insya Allah akan dijelaskan langsung oleh guru kita yaitu Ustadz Amar Kudah SHI seperti itu. Namun sebelumnya kita sapa terlebih dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Antum gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah sehat. Baik, terima kasih Ustadz sebelumnya sudah berkenan untuk hadir pada pagi hari ini untuk memberikan nasihat dan ilmunya seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keberkahan pada setiap aktivitas. Amin. Baik Ustadz, nampaknya kita bisa langsung saja dimulai eh, apa namanya kegiatan hari ini. Untuk itu dipersilahkan waktu dan tempatnya.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uh, Ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di pagi hari ini mendatangkan manfaat dan kemaslahatan untuk dunia kita dan akhirat kita, karena kita termasuk orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan di pagi hari, di awal waktu, di mana keberkahan itu terletak di pagi harinya. Sahabatku, ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang Perang Badar. Perang Badar adalah sebagaimana disebutkan di mukadimah tadi, adalah sebuah perang yang pertama kali terjadi di dalam sejarah Islam, di mana perang ini disebut oleh para ulama sebagai perang Al-Furqan, pembeda. Karena ketika di peperangan Badar ini kaum muslimin kalah, maka tidak akan ada yang tersisa dari Islam. Jadi kita ulangi, kalau di peperangan Badar ini kaum muslimin kalah, maka Islam tidak akan ada. Makanya oleh para ulama disebut sebagai perang Furqan, pembeda antara hak dan batil, ya, antara orang-orang musyrikin dengan orang-orang yang bertauhid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itulah pendapat para ulama yang mengatakan perang Badar sebagai perang Furqan, pembeda. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara perang Badar adalah awal ujian dan kemenangan yang besar. Bagaimana tidak besar dan bagaimana ini bukan ujian, nanti akan kita bahas. Latar belakang terjadinya peperangan Badar adalah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, pada tahun 622 Masehi. Nah, ini. Jadi Rasulullah hijrah itu untuk menjauh dari gangguan orang-orang musyrikin. Akan tetapi dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah, itu tidak menghentikan permusuhan orang-orang Quraisy musyrikin itu. Ya, mereka memandang bahwasannya keberadaan kaum muslimin di Madinah itu sebagai sebuah ancaman yang besar. Karena muslimin berada di Madinah Al-Munawwarah itu semakin berkembang dan semakin banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Dan tidak ada yang dipaksa untuk masuk ke agama Islam. Bahkan dilarang. Ya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau ada yang dipaksa untuk masuk ke dalam Islam, maka itu adalah cara-cara yang salah. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy, ya, memandang kaum muslimin yang tinggal di Madinah sebagai ancaman yang sangat besar. Terhadap apa? Terhadap dominasi ekonomi dan segalanya, sosial semua. Ya, ini dianggap sebagai ancaman. Karena ketika seorang muslim, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu mereka menjadi saudara seiman. Mereka berbelanja di pasar-pasar mereka. Berarti ini
menjadi ancaman serius kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi ketika umat Islam ini bersatu di bawah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian mereka membentuk sebuah ekonomi, sebuah sistem perekonomian yang kelak atau kedepannya menimbulkan dominasi atau persatuan mengancam elit-elit global, ya ini pasti akan dimusuhi oleh orang-orang kafirin. Ya, ini sudah ada contohnya Rasulullah ya, di tahun 622 Hijriah, Masehi. Ini mereka membuat dominasi sendiri, mereka membuat ekonomi karena tercipta sebuah ekonomi di kota Madinah Al-Munawwarah. Bukan hanya ekonomi, tapi semuanya. Tatanan negara tercipta di sana, keamanan. Bagaimana tidak aman? Karena hukum Islam tegak di Madinah Al-Munawwarah. Dan di situ ada Rasulullah SAW yang selalu membimbing para sahabatnya. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kaum Quraisy ini tidak hanya merampas harta-harta kaum muslimin, kaum muhajirin yang ditinggalkan. Ya, sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya, bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf ketika mau meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, ingin hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf membawa semua hartanya, akan tapi dicegat oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan mengatakan, wahai Abdurrahman, engkau kaya karena kita membeli daganganmu. Kalau kita tidak membeli daganganmu, maka kau tidak akan kaya. Serahkan semua hartamu, maka kau bisa pergi dari Mekah. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat, memang berbeda dengan manusia yang lain, berbeda dengan kita ya. Abdurrahman bin Auf apa ya yang dilakukan oleh beliau? Beliau memberikan semua hartanya. Oh, kalau memang seperti itu ya udah, ini harta saya, kamu ambil semua. Saya ingin hijrah bersama Rasulullah. Jadi Abdurrahman bin Auf hanya membawa pakaian dan membawa dirinya ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah Al-Munawwarah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah bersama orang-orang Ansar. Ditawari istrinya, istri saya ada 4. Kalau kamu minat salah satunya akan saya ceraikan. Selesai masa iddahnya kamu nikahi. Enggak, kata Abdurrahman bin Auf. Ya, itu Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, cukup pinjam, eh, berikanlah saya pinjaman dan tunjukkanlah kepada saya di mana pasar yang ada di Madinah. Nah, dari situ Abdurrahman bin Auf berkembang kembali. Makanya sahabat-sahabat dan Rasulullah memberikan pernyataan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, selalu berkah ya. Karena mungkin kalau Abdurrahman bin Auf itu mengangkat sebuah batu, di bawah batu tersebut itu ada emas. Ini ketika kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari manapun yang kita tidak sangka. Jadi orang-orang musyrikin merampas harta kaum muhajirin yang ditinggalkan di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi juga terus berusaha memprovokasi ya, suku-suku, karena di Arab itu adalah suku-suku, kabilah-kabilah di sekitar Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, sudah jauh ya. Kalau menggunakan bis itu sekitar 6 jam. Kalau zaman dulu menggunakan onta itu sekitar 1 minggu. Ya itu masih mengajak suku-suku sekitar yang tinggal di sekitaran Madinah untuk memusuhi, untuk menyerang kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk memberikan tekanan kepada orang-orang musyrikin Quraisy dengan mencegat kafilah dagang mereka. Jadi niat awalnya bukan perang. Ya. Niat awalnya bukan perang, akan tapi memberikan tekanan, pressure. Ya. Dan ini tidak mengapa. Ya. Ini termasuk salah satu politik. Ya, kalau kita diam terus,
ya dianggap kita nggak lemah ya. Sesekali kita ajukan itu ya, kita keluarkan politik-politik untuk apa? Politik yang benar-benar tidak ada unsur kebohongan di sana, unsur janji-janji palsu, ya. Janjinya muncul 5 tahun sekali, setelah itu hilang, ya. Kalau kayak gitu itu bukan janji, itu dusta. Kemudian untuk mencegat kafilah dagang mereka, niatnya hanya mencegat. Rencana ini berlandaskan hak kaum muslimin atas harta mereka yang ditinggalkan di Mekah, yang dirampas oleh orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah dari harta orang-orang sahabat Muhajirin, serta untuk menunjukkan kekuatan bahwa Islam itu harus mempunyai izzah. Ketika izzah itu tidak ada di kaum muslimin, maka kaum muslimin itu akan dijadikan seperti binatang buas, tapi masuknya sirkus. Ya. Raja hutan, tapi masuknya di sirkus, diatur, dibuat hiburan. Ya, karena izzahnya sudah hilang. Tapi ketika muslimin ya, sudah sadar dari tidurnya, nah ini membahayakan kekuatan-kekuatan yang membenci kaum muslimin. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah untuk menunjukkan kekuatan baru yaitu umat Islam ini kepada suku-suku Arab lainnya yang hendak memerangi atau membenci dakwah dari Rasulullah SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ikhwani dan akhwati, strategi ini juga dimaksudkan untuk melemahkan sumber daya ekonomi orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi uh, untuk melemahkan ekonomi musyrikin Quraisy itu mempunyai beberapa cara. Caranya seperti apa? Mereka dulu merampas harta kita sebelum kita hijrah ke Madinah. Mereka mengambil dengan paksa harta kaum muhajirin. Ya, maka itu Rasulullah balas untuk mengambil dan melemahkan. Dengan apa? Mencegat kafilah dagangnya. Jadi ketika mereka berdagang, mungkin ke Madinah atau ke wilayah Syam, itu pasti melewati sekitar Madinah. Nah, untuk memotong aliran itu, jadi untuk mengisolasi orang-orang musyrikin Mekah supaya tidak bisa keluar ke mana saja. Kalau ke wilayah utara, jadi ditahan, diisolasi nggak bisa kemana-mana. Jadi ini sumber daya ekonomi Quraisy ingin dilemahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mulailah pasukan berjalan menuju Badar. Dan subhanallahnya pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan pasukan kecil karena memang tidak ada niat untuk berperang. Rasulullah mengumpulkan pasukan kecil sekitar 313 seperti yang disebutkan di mukaddimah tadi. Dan ada pendapat yang mengatakan sekitar 317. Dan kita akan rinci dari 300 orang ini. Berapa orang yang menggunakan kuda, yang menggunakan unta, dan yang menggunakan apapun kita akan bahas. Pasukan ini terdiri dari 82 sampai 86 kaum muhajirin. Antara 82 sampai 86. Kemudian 61 dari kaum Ansor, dari kaum Aus. Jadi Ansor itu dibagi menjadi dua kabilah terbesar, Aus dan Khazraj. 61 orang dari kaum Aus, dari kabilah Aus. Dan 170 dari Khazraj. Jadi kaum Aus dan Khazraj ini adalah kaum Arab-Arab yang berhijrah dari Yaman menuju Madinah. Mereka disebut dengan uh, kaum Ansor dan kaum Ansor,
kabilah terbesarnya adalah Aus dan Khazraj. Kemudian 170 dari kaum Khazraj. Sangat sedikit sekali. Jumlah peralatan perang kaum muslimin sangat terbatas pada saat itu. Karena memang niatnya hanya ingin mencegat, bukan ingin berperang. Hanya memiliki kaum muslimin itu 70 ekor unta untuk dipakai secara bergantian. 313 orang sampai 317 orang ini menggunakan unta sebanyak 70 orang. Jadi bergantian. Gantian yang naik, gantian yang turun. Seperti itu. Dan hanya terdapat 2 atau 3 kuda. Ini sumbernya dari kitab Ibn Hisham juga ada. Kemudian dari kitab Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah juga ada. Jadi di perang Badar ini kudanya, pasukan berkudanya itu hanya 2 atau 3 kuda yang digunakan oleh kaum muslimin. Ketika berita tentang keberangkatan kafilah dagang Quraisy yang dipimpin saat itu oleh Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk Islam, ya, sampai kepada Rasulullah SAW infonya, beliau segera memimpin pasukan menuju Badar. Ya, daerah Badar ini adalah sebuah lokasi yang sangat strategis di rute perdagangan orang-orang Mekah khususnya kabilah Quraisy yang terletak di sekitar 120 kilometer di barat arah Madinah, di barat Madinah Al-Munawwarah. Namun Abu Sufyan ini bukan orang biasa juga. Abu Sufyan adalah orang yang pandai cara berpolitik, pandai cara bersiasat, ya, pandai juga dalam berdagang, pandai juga dalam berbicara. Abu Sufyan mengetahui ya, rencana ini dan mengubah rute kafilah dagangnya ke pesisir pantai. Jadi dirubah. Selain itu, ia mengirim pesan ke Mekah untuk meminta bantuan. Ya. Jadi Abu Sufyan ini mengetahui rencana dari kaum muslimin. Serta-merta Abu Sufyan merubah rutenya. Dan mengirimkan surat kepada penduduk Mekah untuk meminta bantuan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasukan Quraisy dari Mekah ini mengirimkan pasukan besar terdiri dari 1.000 orang, termasuk 100 pasukan berkuda, 700 pasukan dengan perlengkapan lengkap. Mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh utama seperti Abu Jahal, seperti Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, ya, dan banyak ya, banyak lagi yang lain. Tokoh-tokohnya ini dedengkot-dedengkotnya orang-orang musyrikin ikut di perang Badar ini. Dan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang, ketika mereka berperang, mereka berbangga-bangga dengan banyaknya harta yang dibawa. Jadi semakin banyak harta yang dibawa ketika berperang, ya, menunjukkan status sosial mereka di hadapan masyarakat yang lain. Ya, ini yang dihilangkan oleh Rasulullah. Ya. Rasa-rasa kesombongan seperti ini yang dihilangkan oleh Rasulullah SAW di hati-hati kaum muslimin. Ya. Nggak ada itu. Ya. Yang paling tinggi adalah orang yang paling kaya. Nggak ada. Ya. Kemudian persiapan pasukan kaum muslimin. Ketika itu persiapan pasukan kaum muslimin ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa pasukan Quraisy sedang menuju Badar, beliau berkonsultasi dengan para sahabatnya. Ya, Masya Allah, beliau meskipun seorang nabi masih mengajarkan kepada kita
berkonsultasi, terima nasihat dari orang lain. Mungkin saja pandangannya lebih bagus, ya, rencananya lebih matang. Dengan para sahabat berkonsultasi. Salah satu sahabat yaitu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu berkata, "Fa inna amanna bika." Maka sesungguhnya kami ini beriman kepada engkau wahai Rasulullah. Wa saddaqnak, dan kami membenarkanmu wahai Rasulullah. Wa syahidna, dan kami bersaksi annama ji'ta bihi huwal haq, dan kami bersaksi apa yang datang dan kami bersaksi apa yang datang dari engkau wahai Rasulullah wal haq, itu adalah kebenaran. Wa a'tainaka ala dzalik, dan kami berikan untukmu ala dzalik uhudana, perjanjian kami, yaitu janji gitu. Sehidup, bahkan nyawanya juga ingin diberikan kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mawathiqana ala sam'i wa ta'ati, dan perjanjian kami untuk mendengar dan taat. Nah, ini ya, ketika Rasulullah SAW itu dibaiat oleh kaum sahabat di perjanjian Hudaybiyah dan yang lainnya, bersumpah setia, ya, ini mengeluarkan janji-janji ya kepada Islam dan kepada Rasulullah. Kemudian diteruskan famdi, maka teruskanlah, berjalanlah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima aratta, kepada apa yang kau maui. Ya. Fanahnu ma'ak, maka kami bersama engkau. Kau mau ke kanan, kita ke kanan, wahai Rasulullah. Kau mau ke kiri, kita ke kiri. Ya. Ini bedanya Islam. Kalau orang-orang Yahudi, mereka banyak membunuh para nabi-nabi mereka. Dan ketika diperintah oleh Nabiullah Musa untuk berperang, ya, silahkan kau pergi berperang. Kita akan duduk di sini. Itulah Islam ya. Sami'na wa ta'na. Kalau orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami nggak mau taat. Malah bermaksiat kepada perintah-perintah dari nabinya. Fanahnu ma'ak, maka kami telah bersamamu, akan bersamamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban yang sangat sensasional sekali dari seorang sahabat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani dan akhwati, strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Pasukan kaum muslimin karena berada di Madinah Al-Munawwarah, jadi tiba terlebih dahulu di Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menguasai sumber-sumber air yang ada di Badar dan menutup akses musuh ke sumur-sumur tersebut atau ke sumur-sumur yang lain. Karena di Badar itu sebuah hamparan pasir berbatuan yang sangat luas dan ada beberapa sumur. Jadi akses-akses sumur yang dilalui oleh orang-orang musyrikin Quraisy itu ditutup. Sedangkan sumur yang bisa diakses oleh kaum muslimin sudah dikuasai. Sudah dikuasai dengan mutlak oleh kaum muslimin. Untuk ditutup sumur-sumurnya sebelum berperang. Ya, kemudian sebelum perang dimulai, Rasulullah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu contoh dari Rasulullah. Beliau adalah seorang nabi yang pasti Allah bantu, pasti Allah selamatkan, pasti Allah lindungi. Kan tapi Rasulullah masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita nabi saja bukan,
dapat wahyu tidak, dijamin surga tidak, husnul khotimah juga mungkin iya mungkin tidak, tapi nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, sebuah cambukan bagi kita. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, ya kita harus ikuti bagaimana akhlak beliau, bagaimana cara beliau dalam menghadapi masalah dan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma, ya anjis lima wa'adtani, Allahumma unsurna ala a'daina. Ya Allah, ya penuhilah janjimu kepadaku, karena Allah berjanji kepada Rasulullah akan memberikan perlindungan, akan memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, tolonglah kami menghadapi musuh-musuh kami. Akhirnya jalannya pertempuran. Pada pagi hari di 17 Ramadan, ini perang Badar, posisi para sahabat sedang berpuasa, tidak menghalangi mereka untuk berperang, berjihad di jalan Allah. Ya, inti para sahabat. Sedangkan kalau kita di bulan Ramadan, ya, kalau ada sakit aja sedikit, wah, jadi alasan ya, untuk tidak berpuasa. Karena sakit, orang sakit boleh tidak berpuasa. Ya, benar. Tapi sakitnya juga dilihat dulu ya, sakit apa. Kemudian di 17 Ramadan, perang dimulai dengan mubarazah. Ayu makna mubarazah. Ayu makna mubarazah ini adalah adat dari peperangan orang-orang Arab. Sebelum perang dimulai, itu pasti ada mubarazah. Duel satu lawan satu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yang menang itu bisa membuat mental lawannya itu down. Ya. Jadi lebih cepat peperangan itu terjadi dan hancur mental musuhnya ketika bisa menang di mubarazah, di duel satu lawan satu. Sebelum perang besar itu satu lawan satu. Biasanya mereka saling berteriak, keluarkan para pendekarmu, keluarkan para siapa jagoanmu, keluarkan satu lawan satu. Setelah itu, tiga pejuang dari kaum muslimin, nah ini perlu dicatat, tiga pejuang dari kaum muslimin, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, ini masih keluarga Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sepupu, Hamzah bin Abdul Muttalib paman. Kemudian yang ketiga adalah Ubaidah bin Harith. Ini tiga dari kaum muslimin yang maju di tengah-tengah barisan saling berhadapan pasukan, ini tiga orang maju. Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ubaidah bin Harith. Tiga orang ini. Kemudian mereka menghadapi pejuang-pejuang dari orang-orang tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Utbah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah bin Syaibah. Ya. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Duel ini dimenangkan mutlak oleh kaum muslimin. Dan ada yang menarik percakapan antara Walid bin Utbah dengan Ali bin Abi Thalib. Walid bin Utbah ini dikenal sebagai orang yang besar, postur tubuhnya besar. Ali bin Abi Thalib biasa sedang saja. Kan tapi kata Walid bin Utbah, ya wahai anaknya Abu Talib, ya, saya menghormati Abu Talib. Abu Talib adalah teman saya. Sudah kamu mundur saja. Saya nggak mau membunuh kamu di sini. Bayangkan saja Ali bin Abi Thalib yang masih muda. Karena Ali bin Abi Thalib ini ketika Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau yang menggantikan tempat tidurnya Rasulullah yang hendak dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kata Ali bin Abi Thalib, itu urusan kamu dengan ayah saya Abu Talib.
Sekarang urusan saya akan memenggal. Ya, saya akan membunuhmu. Ya, ini mentalnya luar biasa Ali bin Abi Thalib ini. Dan duel ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah itu 3 orang tadi yang maju itu meninggal semua. 3 orang dari orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah ini kalah dalam duel mubarosah dan dimenangkan oleh 3 pejuang dari kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, dan kemudian Ubaidah bin Haris. Meskipun Ubaidah bin Haris dalam beberapa riwayat terluka terlebih dahulu, sempat mau kalah ya. Akhirnya menang, tapi terluka. Setelah itu barulah peperangan terbuka dimulai. Dibuka peperangan, Allah memberikan pertolongan karena secara logika 313 atau bahkan 317 melawan 1.000 pasukan lebih, ini mustahil kalau secara logika. Mau dihitung dengan kalkulator kita nggak ketemu rumusnya, ini nggak ada rumus 313 bisa menang melawan 313 sampai 317 menang melawan 1.000 lebih pasukan dengan membawa peralatan yang komplit. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jika muslimin berada dalam ketaatan kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memberikan pertolongan melalui para malaikat-malaikatnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, di dalam surat, kalau nggak salah itu surat Al-Anfal ayat ke-12. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Jangan ragu sedikit pun. Aku akan memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati orang-orang kafir. Maka perangilah kepada mereka, ya, dan bunuhlah, ya. Dalam peperangan ini kita berbicara dalam konteks peperangan, ya. Ayat ini Al-Anfal ayat 12 ini konteksnya konteks peperangan. Jadi diberikan rasa takut oleh Allah di dalam hati-hati kaum musyrikin Quraisy kepada Islam dan muslimin. Nah, kalau sekarang sepertinya kebalikannya. Yang diberikan rasa takut oleh Allah adalah kaum muslimin. Yang diberikan rasa berani adalah orang-orang kafir. Karena apa? Ya rumusnya seperti itu tadi. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya mutlak dengan cara apapun, maka Allah akan memberikan rasa takut di dalam hati-hati kaum kafir atau orang-orang kufar untuk mengganggu kaum muslimin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil dan dampak perang Badar, satu kemenangan besar. Ini sekitar besar banget gitu kemenangannya karena 313 sampai 317 melawan 1.000 lebih. Ya. Kemenangan besar karena sekitar 70 tokoh Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal, dan 70 lainnya ditawan. Kemudian dampak yang kedua, dampak psikologis. Kekalahan ini mengguncang orang-orang musyrikin Quraisy dan membuat gempar masyarakat Arab dan sekitar-sekitar negeri-negeri Arab itu. Ya. Muslimin dengan Muhammad yang baru, membawa agama yang baru dikenal, Islam, berjumlah 313 sampai 317 pasukan,
bisa mengalahkan ribuan orang yang bersenjata lengkap pada saat itu. Ya, ini wah luar biasa, mengguncang Quraisy dan meningkatkan semangat kaum muslimin. Karena orang nggak sudah sekali menang, itu akan semangat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya ketika menanyakan kepada orang-orang yang syahid terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka ditanya apa yang kalian hendak lakukan ketika aku hidupkan kembali di dunia. Jawaban orang-orang yang syahid di jalan Allah, saya akan berperang di jalanmu wahai Allah, kemudian saya terbunuh dan kemudian saya ingin hidup lagi, ingin berjihad lagi. Ya, saking nikmatnya orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, pendirian umat Islam. Pendirian umat Islam. Perang Badar memperkuat posisi umat Islam di Madinah. Ya, berarti sudah secara mutlak diakui adanya eksistensi dari kekuatan kaum muslimin. Kekuatan yang baru kaum muslimin berada di Madinah Al-Munawwarah. Kekuatan yang baru yang siap untuk mengancam dominasi dari orang-orang musyrikin Quraisy yang kelak akan menguasai dunia. Kemudian jamaah ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu banyak para tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin. Dan banyak tidak ada orang dari kaum muslimin, saya ulangi, tidak ada dari orang-orang muslimin yang menyiksa tawanan, yang membunuh tawanan, dan yang memperlakukan secara zalim kepada tawanan. Ya, jadi ketika ada sebuah kelompok atau sebuah brigade-brigade yang mengatasnamakan jihad, ya, membunuh tawanan, menyiksa tawanan, itu jangan. Alasannya dengan kita balas dendam, tawanan kita juga disiksa. Lantas apa bedanya kita dengan orang-orang yang seperti itu? Tidak ada bedanya. Maka Islam datang bil hikmah. Mungkin saja dengan hikmah kita tidak menyiksa seperti mereka menyiksa tawanan, hati mereka akan tergugah, akan tertarik dengan Islam. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada siksaan kepada para tawanan, bahkan dilepas begitu aja. Siapa yang bisa mengajarkan baca dan tulis silahkan, ya. Karena banyak kaum muslimin pada saat itu belum ada yang bisa membaca dan menulis. Ya diajarkan, dan barang siapa yang nggak mau, ya udah nggak mau ngajari kaum muslimin bagaimana cara menulis atau membaca, ya ya sudah dibiarkan gitu saja. Kemudian yang ketiga yang kedua adalah tawanan itu ketika ada tokoh-tokoh pentingnya, maka tokoh-tokoh penting itu diberikan tebusan, bisa ditebus otomatis dengan tebusan yang sangat mahal sekali. Kemudian faedah berikutnya dari perang Badar, kemenangan di perang Badar ini mendapatkan harta ghanimah. Ghanimah ini rampasan perang dari orang-orang kafirin. Ya. Ketika Muslim dan orang-orang kafir bertemu, saling berhadapan, itu berperang di jalan Allah, kemudian orang-orang kafirin kalah, maka harta-harta yang tertinggal di situ itu sebagai ghanimah, sebagai harta rampasan perang. Bukan harta rampasan perang itu yang memerangi kaum muslimin juga. Ya, yang memerangi kaum muslimin juga, kemudian mengambil hartanya sebagai harta rampasan perang, ini konyol. Ya, karena itu syariat untuk orang-orang kafirin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam peperangan Badar ini, Allah ingin menunjukkan kepada kita hikmahnya, yaitu siapa saja yang yakin dengan pertolongan Allah, maka Allah akan memberinya solusi dan jalan keluar. Karena tidak mungkin, nggak mungkin, dan saya ulangi, tidak mungkin orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan solusi dan jalan keluar dari Allah. Karena Allah sendiri yang berjanji, ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kami berikan jalan keluar dan solusi kemudahan bagi semua urusannya. Jadi ketika kita dihadapi oleh hidup ujian-ujian di dunia, maka kita berusaha kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Meningkatkan keimanan kita kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, seperti berpuasa, sholat sunnahnya dijaga juga. Ini insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Karena ini seperti halnya sahabat di perang Badar 313 sampai 317 melawan 1.000 orang lebih. Dan ini juga beberapa orang-orang musyrikin mengatakan bahwa dalam peperangan Quraisy dalam peperangan Badar ini orang-orang Quraisy melihat bantuan-bantuan malaikat, dan sahabat-sahabat juga itu di dalam beberapa rujukan ulama-ulama sirah itu ketika hendak mengayunkan pedang mereka kepada orang-orang musyrikin, belum menyentuh pedang mereka itu, mohon maaf, itu sudah terpenggal. Kepala itu sudah terpenggal. Ini adalah salah satu bentuk bantuan dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah langsung dalam surat Al-Anfal ayat 12 tadi yang mengatakan, dan kami berikan, ya, perintah kepada para malaikat untuk membantu kaum muslimin di hari Badar. Jadi seperti itu, jamaah ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah, bagaimana latar belakang atau penyebab terjadinya perang Badar, bagaimana Abu Sufyan tidak ikut berperang di Badar. Abu Sufyan menjaga kafilah dagangnya, ya, dan tidak ikut berperang dan kembali ke Mekah dengan aman. Kan tapi 1.000 orang ini, 1.000 orang yang datang ke Badar ini adalah orang dari Mekah yang diberikan informasi oleh Abu Sufyan tadi, diberikan informasi bahwa Nabi Muhammad, ya, hendak mengambil harta dagangan. Maka orang-orang musyrikin Quraisy keluar semua dengan membawa 1.000 pasukan lebih dan 700 pasukan ber bersenjata komplit semuanya, dan harta-harta mereka dibawa semua. Jadi seperti itu usaha-usaha dari orang-orang musyrikin Quraisy menunjukkan kekuatan mereka, show of power mereka, menunjukkan kekuatan mereka untuk menjatuhkan mental kaum muslimin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi janjinya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah berdoa, ya Allah, penuhilah janjimu ingin melindungi dan memenangkan dakwahku. Itu adalah doanya Rasulullah. Ya. Jadi ketika kita tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah, mustahil Allah akan memberikan kemenangan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, tinggal berapa menit lagi Ustadz? Ini Sekalian sekitar tanya jawab nggak? 10 menit lagi. Ya, nanti ada sesi tanya jawab, Ustaz. Oke. Baik, Alhamdulillah. Kemudian, Terima kasih. Oh, masih lanjut. Gak apa-apa, Ustaz. Oh, kirain sudah, Ustaz. jadi seperti itu eh, hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Rasulullah SAW di Perang Badar.
Hikmahnya itu bisa kita ambil sampai sampai hari ini. Ya. Bayangkan di tahun kedua Hijriyah, sekarang sudah berapa? Hampir 1447. 1000 tahun lebih, itu hikmahnya bisa kita ambil dengan berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang agak susah di jalan Allah, karena jalan Allah ini adalah jalan ke surga, dan jalan di surga itu dipenuhi dengan makarih, hal-hal yang enggak kita senangi. Ya. Begitu juga sebaliknya, jalan menuju neraka, wa khuffifatin nar, dan jalan menuju neraka itu dihiasi dengan syahwat, dengan kesenangan-kesenangan dunia, maksiat, judi umpamanya dan yang lain. Menang judi, menangnya sekali, kalahnya ratusan. Akhirnya sertifikat rumahnya tergadai. Jadi seperti itu. Jalan menuju neraka itu kok enak banget ya, karena diliputi dengan syahwat. Sedangkan jalan menuju surganya Allah, kenapa kok berat banget? Karena diliputi dengan serasa sakit. Kita ibadah subuh hari tadi kita bangun, memaksakan badan kita. Mungkin sebelum subuh ada yang sudah bangun, memaksakan tubuhnya untuk bertahajud kepada Allah. Salat tahajud, memohon kepada Allah. Harus dipaksa memang ibadah ini. Kalau nggak dipaksa, tidak akan terbiasa. Begitu juga para sahabat itu. Kita bisa ambil contoh bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib yang masih muda, tapi karena kekuatan imannya berani tampil ke depan untuk bermubarazah. Yang lawannya juga lebih besar, kan, tapi kekuatan imannya para sahabat ini radhiyallahu taala anhum jami'an layak untuk kita teladani. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan yang bisa Anda jawab, tafadhal. Tafadhal. Baik, terima kasih Ustaz untuk apa namanya materi pada hari ini. Masya Allah sudah jelas sekali dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Amr Kuda ini mengenai Perang Badar, mulai dari latar belakang, tokoh-tokoh yang berada dan berperang di sana, kemudian bagaimana cara Allah menyelamatkan atau menjadikan perang yang tidak seimbang ini begitu saja karena jumlahnya kalah dan niat awalnya bukan untuk berperang, bahkan dari perlengkapan senjata itu tidak memadai. Namun Allah jadikan ini merupakan kemenangan terbesar bersejarah di dalam umat muslim ini. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani dan bisa apa namanya menjadikan perang Badar ini merupakan hikmah yang bermanfaat untuk kita semua. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang masuk di sini tertulis. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, hikmah perang ada apakah hikmah perang ada di perang zaman sekarang seperti perang Israel Iran? Syukron. Seperti itu Ustaz pertanyaannya. Apakah hikmah perang ada di perang zaman sekarang seperti perang Israel Iran? Syukron. Boleh Ustaz ditanggapi dulu saja barangkali ya. Baik. Apakah hikmah perang yang terjadi di zaman ini sekarang? Kalau Israel Iran baru baru beberapa hari. Hikmah yang sudah terjadi sekian lama dari tahun 1948, masuknya orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis Eropa ke Palestina, ke Gaza, ke Al-Quds, Masjidil Aqsa dari tahun 1948 sampai sekarang. Kita fokus di situ dulu. Hikmahnya apa? Karena kaum muslimin tidak bersatu di jalan Allah. Kaum muslimin lebih mementingkan negerinya, lebih mementingkan masyarakatnya, dipetak-petak seperti itu semua. Sehingga kekuatan kaum muslimin tidak bersatu. Hikmahnya apa? Sampai kapanpun, sampai kapanpun Palestina akan terus diperangi oleh mereka. Kecuali kaum muslimin bersatu kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanpa kepentingan apapun, tanpa politik apapun, kecuali ukhuwah Islamiyah.
Ketika kita menjadi tubuh yang satu sakit, yang satu yang hati kita merasakan sakitnya. Ketika kita sudah bisa membuat perasaan seperti bagaimana para sahabat berukhuwah, kita pasti akan bisa mengalahkan Israel dengan mudah. Mudah kok. Ya, asal negara Teluk semua bersatu, keluar itu Israel. Mudah. Nah, kalau yang sekarang Iran apakah hikmahnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Itu bukan kapasitas Ana untuk membahas atau untuk menjawab hal-hal yang ini baru terjadi baru beberapa hari peperangan Iran. Kan tetapi ya, terlepas dari Syiah atau tidaknya, ya, musuh dari musuh kita adalah teman. Kalau dalam siasat politik seperti itu. Ya. Entah itu dibuat-buat serangannya atau seperti apa, kita bukan dalam kapasitas hal itu untuk menjawab. Jadi ketika kita melihat Israel, Yahudi yang menghancurkan Palestina, yang melakukan pembantaian genosida kepada kaum muslimin, bahkan kepada anak kecil, mereka tega. Maka ketika orang yang menyerangnya mau Syiah kayak mau orang kafir sekalian kayak Israel ini, Yahudi ini adalah musuh dunia, seharusnya musuh kemanusiaan. Jadi siapapun yang menyerangnya, mau itu Cina yang nyerang, mau itu Korea yang nyerang, mau itu Rusia yang nyerang, kita dukung semuanya. Kita dukung karena mereka adalah musuh kemanusiaan. Mungkin hikmahnya itu aja. Ya, kalau Iran sekarang kita cukup tawakuf aja dan kita lihat, kita cukup jangan terlalu masuk ke dalam karena itu politik kita tidak tahu dalamnya seperti apa, tapi kita lihat secara dohirnya aja. Ya luar biasa berani gitu untuk membalas serangan uh, Israel. Ya, setahu saya kan Iran dulu yang diserang. Ya orang yang ketika diserang berhak untuk melakukan perlawanan. Jangan ada maling masuk ke rumah kita, kita malah persilahkan gitu. Oh silahkan, ambil semua gitu. Kita punya hak untuk melawan itu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk untuk jawabannya ya. Karena memang perang Iran dan Israel ini baru terjadi sehingga dan posisi Iran pun mayoritas Syiah ya, sehingga kita dalam hal ini tawakuf seperti itu Ustaz ya. Baik Iya, Ustaz, mungkin ada pertanyaan lagi gitu ya dari saya pribadi. Ini mengenai peristiwa yang terjadi saat ini yang ada di Palestina gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini merupakan tanda-tanda akan terjadinya apa namanya Mahkamah Kubro seperti itu Ustaz. Akan terjadinya perang besar dunia ketiga. Ada mengatakan seperti itu. Dan nanti akan dilanjutkan dengan munculnya Imam Mahdi dan seterusnya begitu Ustaz. Bahkan diprediksi dalam sekian puluh tahun lagi gitu. Namun sumbernya saya masih belum tahu Ustaz ya. Mohon maaf. Namun barangkali Ustaz punya penjelasan dalam hal itu, boleh Ustaz disampaikan. jadi ketika kita melihat huru hara di Timur Tengah, ya memang seharusnya kita harus merasakan kegelisahan di dalam hati kita. Jangan-jangan kita akan masuk ke zaman yang baru, yaitu ketika Rasulullah memberikan informasi tentang Malhamah Kubra. Malhamah Kubra, peperangan yang besar. Itu terjadi ketika pasukan di Syam, pasukan di Yaman, ya, dan pasukan di Suriah. Ya. Dua tempat itu yang disebutkan oleh Rasulullah ada pasukan. Bahkan nanti pasukannya Imam Mahdi itu akan muncul dari arah timur. Pasukan yang tidak pernah terkalahkan. Entah dari timur itu dari mana. Ya, karena Indonesia juga letaknya di timur, kalau patokannya adalah timur Timur Tengah. Jadi memang tanda-tandanya itu sangat banyak sekali.
tanda-tandanya sangat banyak sekali, termasuk huru hara yang terjadi di Timur Tengah ini, khususnya di wilayah Syam, Suriah, karena negeri Syam ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Yaitu negeri Syam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Suriah, Palestina, Jordan dan Lebanon itu negeri Syam. Dulunya jadi satu. Ketika selesai Perang Dunia, runtuh Daulah Turki Utsmani, ya bagi-bagi dari Inggris. Ya. Wilayah Syam dibagi menjadi 4 negara. Jadi seperti itu untuk melemahkan kaum muslimin. Wallahu a'lam apakah ini salah satu masuk ke dalam tanda-tanda marhamah kubra atau tidak. Kalau saya pribadi eh, nggak berani untuk menjawab iya atau tidak. Ya, wallahu a'lam. Cuma ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan kita ya Allah wafatkan sebelum atau pas kejadian itu. Karena ya jujur saja gitu. Ketika Malhamah Kubro ini wah, katakan ada kekacauan di dunia ini. Kecuali orang-orang yang memang Allah siapkan untuk itu. Tapi memang dalam beberapa tahun ini memang akan terjadi arah ke sana sepertinya. Karena di Timur Tengah sudah terjadi pergejolakan yang sangat luar biasa. Tapi kayaknya masih lama karena masih menunjukkan identitasnya masih tinggi. Bagaimana Sunni dan Syiahnya ini saling ingin menonjolkan diri. Ya. Sekarang seperti Iran ingin menonjolkan diri kembali ya, dengan melawan Israel. Jadi kalau masih ada unsur politik, unsur kepentingan pribadi atau kepentingan selain di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak akan menimbulkan apa-apa kecuali carut marut. Kecuali ya hancur-hancur gitu-gitu aja. Nggak akan menjadikan kaum muslimin ini kuat kembali. Tapi memang tanda-tanda itu memang ada. Jadi gitu Ustaz. Tanda-tanda itu sudah ada tentang Malhamah Kubro. Kemudian nanti setelah itu akan banyak pasukan-pasukan yang berkumpul di negeri Syam. Tapi apakah pasukan sekarang yang di negeri Syam itu itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah wallahu alam. Karena saya tidak tahu, kita juga tidak tahu, kita hanya mendengar dari media-media informasi yang kita harus menjadikan media informasi tersebut sebagai media informasi. Jangan langsung kita, oh iya benar, kita benarkan. Kita harus mempunyai alat untuk menyaring informasi ini benar atau tidak. Wallahu a'lam Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Luar biasa sekali ya. Jadi mulai dari perang Badar dan akhirnya dikaitkan juga dengan kondisi hari ini gitu ya, yang cukup panas di apa namanya di Timur Tengah gitu. Jadi kita hanya berdoa saja semoga Allah diberikan, semoga Allah memberikan kepada kita jalan keluar terbaik gitu ya. Dan kita pun Amin. dihindari dari hal-hal peperangan seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz untuk materi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Namun sebelum ditutup, izin untuk memimpin doa barangkali Ustaz. Baik. Sebelum kita tutup majelis virtual subuh kita, marilah kita doakan saudara-saudara muslimin kita di manapun berada agar Allah menangkan perjuangannya, Allah kabulkan Amin. semua hajatnya, dan Allah Amin. musnahkan semua musuh-musuhnya. Berilah Amin. dan Allah berikan kekuatan kepada kita, kepada kaum muslimin dimanapun berada, kekuatan iman dan kekuatan fisik yang menjadikan kekuatan tersebut sebagai kemenangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Amin. keikhlasan dalam bertempur atau berjihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama di Gaza di Palestina
di mana Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kita. Jangan lupakan Masjidil Aqsa karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Kemudian kita doakan juga kepada orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita, baik yang sudah hidup Hmm. ataupun yang sudah meninggal. Ya, dengan selalu mendoakan mereka, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan seperti itu terus Hmm. terus. Karena orang tua itu adalah pintu-pintu Allah, pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu meninggal, pintu satu pun dari surga itu tersisa satu. Ketika orang tua kita dua-duanya sudah meninggal, berarti pintu surga, jalan pintas menuju surga kita sudah tertutup. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal kebaikan orang tua kita dan amal doa kita kepada mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan anak cucu kita sebagai anak cucu yang saleh dan salihah dan menjadikan anak-anak kita sebagai qurratul a'yun, ya, bukan sebagai fitnah dan ujian. Kemudian salawat serta salam kita limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana telah Hmm. membawa kita dari kegelapan syirik menuju terang benderangnya tauhid dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan terakhir kita tutup dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz telah memimpin doa pada pagi hari ini dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Saung Mirza dan juga PC Al Irsyad yang selalu mendukung agar kegiatan kajian subuh virtual ini selalu terselenggara. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, sama-sama, Syukran. sama-sama.